Shalom saudara-saudara, mari kita pertahankan semangat untuk terus bertumbuh melalui firman Tuhan. Hari ini Lose mengajak kita sekalian untuk belajar dari Matius pasal yang kelima, ayatnya yang keempat yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita karena akan dihibur. Tapi gini saudara, Lose ingin bertanya apakah kalian paham yang dimaksud dengan berduka cita itu? Atau minimal apakah kalian pernah mengalami duka cita? Lose pikir kayaknya belum ya, kayaknya. Kalau mungkin sedih, kalau mungkin menangis, atau mungkin kesakitan, mungkin saja kalian pernah. Mungkin saja. Tapi kalau yang namanya duka cita atau berduka cita, seperti yang dimaksudkan Tuhan, sepertinya di antara kalian belum ada. Belum ada yang mengalami duka cita seperti yang Tuhan maksudkan, atau duka cita seperti duka citanya Tuhan. Kayaknya belum ada. Tetapi begini, sekalipun kalian belum pernah mengalami, bukan berarti kita tidak bisa belajar. Itu salah kalau pandangan seperti itu ya. Sekalipun belum pernah mengalami, tetap bisa belajar. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengalaminya. Hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan maksudkan dengan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Termasuk kalian ini. Kalian harus mengalami duka cita yang dimaksudkan Tuhan. Namun sebelum lebih jauh kita menggalinya, saja kita minta pertolongan Allah Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kasihanilah kami, mohon kiranya Engkau berkenan memberikan firman-Mu kepada kami, supaya kami dilahirkan kembali oleh benih firman-Mu dan menjadi manusia baru di dalam Kristus Tuhan kami, dan menjalani kehidupan kami dengan terang firman-Mu yang mengubahkan akal budi kami, mengubahkan perasaan kami, bahkan kehendak kami. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan atas kami sekalian, dan kami telah menyiapkan diri kami dengan meninggalkan segala kesenangan dan kesibukan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengarkanlah firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Sabda Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah saudara-saudara yang dibukakan pengertiannya akan firman Tuhan. Sebab dengan demikian saudara akan mengalami perubahan-perubahan dalam hidup saudara. Duka cita. Duka cita yang benar-benar duka cita itu bagaimana? Duka cita yang dimaksudkan Alkitab ini saudara juga diterjemahkan dengan berkabung atau meratap. Bukan hanya duka cita atau sedih itu perasaannya saja, bukan. Tapi juga dalam perbuatannya dan dalam tindakannya. Contoh berduka cita itu seperti orang tua yang anaknya meninggal atau kehilangan anaknya. Itu duka cita yang mendalam, sedihnya luar biasa, bukan hanya perasaannya, tetapi juga pikirannya dan seluruh hidupnya. Itu duka cita yang dimaksud dalam Matius 5 ayat yang keempat. Karena itu dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Nah saudara, kalau bisa membayangkan bagaimana orang tua kehilangan anaknya, bagaimana orang tua yang anaknya meninggal betul-betul berduka cita, maka sebenarnya kita juga bisa membayangkan duka cita yang dimaksudkan Tuhan itu seperti apa. Lose berharap kalian dapat menangkap makna pengertian tentang kata duka cita ini. Dan sekalipun demikian, mungkin kalian tidak mengalami atau belum mengalaminya, minimal sekarang mengerti pengertiannya. Duka cita meratap sedih karena sesuatu dan lain hal. Tuhan Yesus memakai istilah duka cita ini karena berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya rohani. Dengan kerohanian, duka cita hubungannya dengan kerohanian. Artinya begini, setiap orang yang mengaku percaya, yang mengaku Kristen, termasuk kalian semua ini adalah warga negara kerajaan sorga.
Jadi jangan sampai ada yang bilang, aku bukan, loh bahaya loh saudara. Kita semua ini adalah warga negara kerajaan surga. Nah, selama hidup di dunia ini harusnya mengalami duka cita yang dimaksudkan Tuhan. Harusnya begitu, karena selama hidup di dunia ini. Tetapi duka cita yang dimaksudkan Tuhan ini tidak bisa dibuat-buat. Enggak bisa pura-pura duka cita, enggak bisa. Karena Allah Maha Tahu, kita pura-pura atau enggak itu Allah Maha Tahu. Enggak bisa juga disetting atau jadikan settingan atau jadikan konten. Enggak bisa. Karena duka cita ini adalah duka cita di hadapan Tuhan. Lagi ya saudara, duka cita yang Tuhan maksudkan ini pasti dialami oleh orang-orang yang percaya. Pasti dialami oleh orang-orang yang bersatu dengan Kristus. Pasti dialami oleh orang-orang yang taat firman-Nya, yang melekat dengan firman-Nya. Karena itu, duka cita ini adalah duka citanya Tuhan. Kita juga diberikan hati-hatinya Tuhan. Duka citanya Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara, sekali lagi, ini bukan duka cita biasa ya, tapi duka citanya Tuhan. Diberi duka cita yang menurut kehendak Tuhan. Karena itu, karena duka citanya Tuhan ini, Tuhan sendiri menyebutnya berbahagia. Bukan duka cita karena kebodohan kita loh saudara. Bukan duka cita juga karena pelanggaran kita, bukan. Tapi duka citanya Tuhan. Diberi hatinya Tuhan. Diberi duka citanya Tuhan. Karena itu sebelum kita lebih lanjut, ayo coba kita periksa diri kita masing-masing. Carilah waktu, sengaja carilah waktu untuk introspeksi diri. Saya yakin kalian punya banyak waktu kok. Walaupun sekolah sudah mulai, walaupun sudah mulai tatap muka juga, pasti punya banyak waktu. Cobalah cek waktu kalian main game, kan sangat banyak. Berarti banyak waktu. Pakailah banyak waktu itu untuk berdialog, untuk bertanya dengan Tuhan melalui doa-doa kalian. Misalnya begini, apakah saya punya duka citanya Tuhan ya? Apakah saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus ya? Apakah saya telah bersatu dengan Kristus dan firman-Nya ya? Apakah saya telah memelihara iman dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan apa enggak ya? Nah itu saudara, ini mulai dengan pertanyaan seperti itu. Jika ternyata belum pernah mengalami duka citanya Tuhan, jika ternyata belum benar-benar percaya kepada Tuhan, jika belum ternyata masih ragu apakah sudah bersatu dengan Kristus atau bersatu dengan firman-Nya, atau ternyata selama ini abai, lalai memelihara iman, maka saudara harusnya datang kepada Tuhan. Akui dosa dan kesalahanmu, jangan cuek. Sekali lagi, jangan cuek, jangan acuh tak acuh. Orang yang mengaku bersatu dengan Kristus tidak akan cuek, tidak akan acuh tak acuh. Ayo bertobat dan lakukanlah apa yang seharusnya kalian lakukan. Percaya itu saudara, percaya itu pasti taat. Orang yang tidak taat karena dia tidak percaya. Itu ajaran firman Tuhan. Orang yang percaya pasti taat. Orang yang tidak mau taat karena tidak percaya, hatinya tidak percaya, walaupun dia ngaku Kristen. Hati-hati. Mulailah dari sekarang, ambil waktu untuk taat, sekalipun sulit. Ambil waktu segera untuk berdoa, untuk membaca firman-Nya. Lalu lakukan firman itu. Bila saudara ada yang tidak mengerti, saudara tahu kok harus bertanya kepada siapa. Kita punya komunitas kok. Silakan bertanya di sana. Lalu saya akan senang sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga Roh Kudus melembutkan hatimu dan hati kita sekalian. Sekarang mari kita lanjutkan untuk mempelajari firman ini. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kita mau belajar yang ini ya saudara, supaya kalian juga akan mengalami. Seperti apa sih duka cita yang dimaksudkan Tuhan? Duka cita yang dimaksudkan Tuhan itu sebenarnya ada dua saudara.
Yang pertama, duka cita karena diri sendiri. Yang kedua, duka cita karena juga orang lain atau di luar diri kita sendiri. Duka citanya Tuhan yang dikasih itu pasti dua ini, diri sendiri dan juga orang lain. Dua-duanya kita mau pelajari, dua-duanya kita mau mengerti, dan dua-duanya supaya kalian semua mengalaminya. Duka cita karena duka citanya Tuhan, duka cita karena kehendak Allah. Baik duka cita karena diri sendiri maupun duka cita karena orang lain atau di luar diri, itu semua akan menjadi bagian yang Tuhan katakan dalam kalimat, berbahagialah orang yang berduka cita karena akan dihiburkan. Contohnya begini saudara, berduka cita seperti duka citanya Tuhan itu contohnya begini. Kita semua kan Kristen, ya. Kristen mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sebagian di antara kalian sudah ada yang ikut katekisasi. Untuk apa? Untuk peneguhan baptisan kalian. Untuk mewujudkan tekad secara pribadi, lahir dari pribadi bahwa kalian mengaku percaya dan mau hidup sebagai orang percaya. Pernah enggak kalian berpikir begini? Lalu pikiran itu kalian tuangkan dan ngomong sama Tuhan begini dalam doa, ya. Tuhan Yesus, saya ini Kristen. Saya ngaku percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi Tuhan, pengetahuan Alkitab saya tidak memadai. Bahkan bisa dibilang sangat sedikit. Pengetahuan iman saya apalagi juga sama tidak memadainya, bahkan mungkin iman saya tidak jelas. Saya ini loh Tuhan, doa pribadi ya enggak, apalagi doa bersama-sama dalam persekutuan, tidak pernah sama sekali. Persekutuan remaja, walau sudah diingatkan saya juga malas, bermalas-malasan, apalagi kebaktian umum. Kalaupun saya ikut kebaktian umum, itu pun karena dipaksa, atau diomeli, atau dimarahi. Bahkan sangat jarang kalau saya beribadah sendiri. Ada apa dengan diri saya Tuhan? Pernah enggak kalian dialog dengan Tuhan tentang dirimu, tentang kerohanianmu? Minimal seperti itu. Ada apa dengan diri saya ini ya Tuhan? Kok saya ini enggak ada bedanya dengan yang lain? Bahkan enggak ada bedanya dengan mereka yang tidak percaya Tuhan. Saya ini kok sama, bahkan lebih buruk Tuhan. Saya ini kok tidak ada semangat-semangatnya ya Tuhan kalau soal urusan rohani. Sepertinya saya ini tidak pernah ngaku dosa kepada Tuhan. Sepertinya saya ini tidak pernah ngaku kesalahan kepada Tuhan. Bahkan ketika saya tidak melakukan firman Tuhan, saya ini kok biasa-biasa saja ya Tuhan. Ada apa dengan diri saya? Bahkan saya tidak pernah memohon belas kasihan Tuhan karena saya orang berdosa, enggak pernah Tuhan. Saudara, pernah enggak kalian ngomong sama Tuhan di dalam doa seperti itu? Pernah enggak di antara kalian yang datang kepada Tuhan cerita tentang dirimu yang jauh sekali dari nilai-nilai kerohanian? Pernah enggak? Seumpama di antara kalian pernah berdoa seperti itu, berarti kalian sudah diberi duka cita. Duka citanya Tuhan. Duka cita untuk perkara rohani. Duka cita untuk kehidupan kekal. Duka cita untuk hal-hal di luar yang jasmani. Bukan hanya berduka cita karena hal-hal yang jasmani, tapi juga duka cita karena hal-hal yang rohani. Pernah enggak? Bagi kalian yang sudah diberi duka citanya Tuhan dan pernah ngalami duka cita menurut kehendak Allah, jangan berhenti di duka citanya saja. Jangan pernah berhenti di situ. Jangan hanya berhenti di gelisahnya saja karena mungkin mimpi buruk. Jangan pernah berhenti di situ. Sebab apa? Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Lanjutannya ini, karena akan dihibur. Jadi jangan berhenti di duka citanya saudara, itu baru separuh. Yang harus kalian perbuat adalah mendapatkan janji Tuhan itu. Apa? Akan dihibur. Tuhan loh yang akan menghibur, bukan manusia. Roh Kudus yang akan menghibur. Dihibur di sini artinya
Tuhan akan memberikan kesejahteraan, damai sejahtera kepada kalian. Tuhan sendiri yang akan menerima kalian. Misalnya saja si A yang Kristen ya, si A. Tuhan sudah beri kepadanya duka cita. Ini ngomong orang yang sudah dikasih duka cita ya. Duka cita menurut kehendak Allah. Alkitab itu kan mengajarkan bahwa orang yang percaya itu pasti taat. Sedangkan orang yang tidak taat itu karena tidak percaya. Ini dipegang ya, ajaran ini dipegang. Lalu si A ini yang diberikan duka cita menurut kehendak Allah ini punya keinginan. Keinginan apa? Keinginan doa. Kehidupan doa yang teratur, kehidupan doa yang disiplin, baik doa pribadi maupun doa bersama, dan punya keinginan untuk membaca Alkitab dengan teratur. Bukan hanya membaca, tapi juga mengerti. Si A ini diberikan pikiran seperti itu. Kok saya ini jadi Kristen tapi kok enggak doa ya? Saya ini Kristen tapi kok enggak persekutuan doa ya? Saya ini Kristen tapi baca Alkitab saja kok malas. Nah ini duka cita saudara. Sudah diberikan duka cita. Karena sudah diberikan duka cita, maka si A ini ambil tekad. Saya akan berdoa setiap hari. Saya mulai dengan 5 menit, 5 menit. Ini tekadnya, bagus ya. Tekadnya bagus. Orang yang diberikan duka cita itu orang yang diberikan tekad. Tekad untuk menggumulkan apa yang membuat dia berduka cita. Yang contoh hari ini adalah tentang berdoa secara pribadi, doa persekutuan, maupun membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bentuk untuk memelihara imannya. Nah, ini si A ini berdoa begitu sama Tuhan. Doa Tuhan, tolong saya akan bertekad. Setiap hari saya mulai 5 menit. Berdoa 5 menit untuk membaca dan merenungkan Alkitab. Baru 5 menit, masing-masing 5 menit saja. Lewat 1 hari, bablas. Lalu ketika akan tidur baru ingat, loh hari ini saya kok tidak ingat sama sekali ya. Doa lagi Tuhan, saya tidak bisa jalankan tekad saya, lewat. Sekarang sudah tidak kuat, saya ngantuk. Lewat hari itu. Apakah sudah dihibur? Belum. Baru dikasih hati untuk berjuang. Baru dikasih hati untuk berperang. Lalu si A ini berdoa lagi, Tuhan, besok saya akan mulai lagi. Ternyata saudara, kalau yang hari sebelumnya dia ingat malam, lalu sepanjang hari yang berikutnya dia hampir juga lupa. Tapi masih bisa tahan, tidak tidur. Dia langsung bangun, dia berdoa, Tuhan saya mau belajar berdoa. Dia berdoa sebagaimana dia ingin berdoa. Lalu dia baca Alkitab berurutan dan seterusnya. Sudah dihibur? Belum. Tuhan masih kasih hati untuk berjuang. Tuhan masih kasih hati untuk berperang. Orang yang berduka cita karena perkara rohani pasti berjuang. Pasti berperang. Dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Nah, akhirnya saudara, setelah lewat berjuang, berperang, dan dia tidak mengenal lelah, itu karena Roh Kudus. Maka tanpa dia sadari, dia punya kehidupan. Kenapa? Dia memaksa dirinya untuk taat. Karena dia tahu, aku percaya, aku harus maksa diriku untuk taat. Maka dia punya kehidupan doa. Dimulai dari 5 menit, ditambahi jadi 7 menit, ditambahi jadi 10 menit. Maka si remaja Kristen ini tanpa sadar dengan berjalannya waktu, setiap hari punya waktu 30 menit untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Itulah waktunya Tuhan menghiburkan. Itulah waktunya Tuhan memberikan damai sejahtera. Karena dia mencintai kehidupan doa. Dia mencintai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena dia mendapatkan sesuatu dari sana. Dan kalau Tuhan sudah berikan duka cita secara pribadi, maka pada waktu yang sama dia berikan juga duka cita untuk orang lain. Melihat temannya, melihat saudaranya, melihat keluarganya, melihat papa mamanya. Papa mamaku ini Kristen tapi tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah doa. Mulailah dia bercerita. Mama, papa, teman, aku dulu juga gitu. Tapi ternyata kalau tak hitung-hitung hampir 1 tahun aku berjuang. Roh Kudus memberikan kemenangan dan aku dihiburkan. Loh, dia akan mengatakan itu saudara. Menyaksikan itu. Kenapa? Duka cita, karena duka cita Tuhan, dia akan dihibur.
Bukan hanya dirinya, tapi dia juga ingin orang lain. Satu kesatuan di dalam Tuhan. Ada seorang remaja yang bertanya, kalau orang sudah berjuang, gagal, lalu putus asa, apakah dia pasti akan dihibur? Enggak. Tapi memang Tuhan suruh dia berjuang dulu. Berperang dulu, melawan dirinya sendiri. Melawan kemalasannya, melawan ketidakhasratannya. Tuhan izinkan begitu. Penghiburan atau damai sejahtera yang Tuhan berikan itu setelah dia tahu dan menikmati. Oh, seperti ini indahnya hidup di dalam kehidupan doa secara pribadi, hidup dalam kehidupan doa secara persekutuan dan komunitas, dan hidup di dalam firman Tuhan. Itu menjadi kegemaran baru. Berarti duka citanya ini sudah dihiburkan oleh Allah. Karena dia dapat damai sejahtera rohani yang Allah sendiri telah sediakan baginya. Apakah seseorang yang telah mendapatkan damai sejahtera peperangannya berhenti? Enggak berhenti. Dia akan terus, karena selama di dunia ini akan terjadi terus-menerus peperangan, terjadi lagi, dan Roh Kudus akan memberikan saudara daya untuk berjuang, daya untuk berperang. Dan jangan lupa, saudara bersama-sama dengan Roh Kudus loh. Dan saudara tidak sendirian di dalam perjuangan rohani itu. Saudara bersama-sama dengan Allah. Karena itu jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti untuk melakukan peperangan rohani. Sebab seseorang yang benar-benar mengikut Kristus pasti saudara mengalami peperangan rohani. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu untuk berjuang. Suatu saat setelah dirimu dapat menikmati penghiburan Tuhan, engkau pun akan membagikannya kepada orang lain. Nah, bukan hanya tunggal, bukan hanya satu, tapi bersama-sama. Karena kita kan satu gereja, satu tubuh Kristus. Saudara akan menceritakan kepada teman, cerita kepada saudara, cerita kepada orang tua, cerita kepada sekelilingmu bagaimana engkau menikmati penghiburan dari Allah. Lalu yang berikutnya, apakah hanya itu saja? Soal berdoa, membaca Alkitab? Enggak, banyak. Karena itu, Paulus bilang, selama di dunia ini, orang yang bersatu dengan Kristus pasti dikasih duka citanya Kristus. Pasti dikasih duka cita menurut kehendak Tuhan. Masih banyak yang harus dibenahi dari kehidupan rohani. Contoh saudara, soal watak, soal marah, soal emosi, soal karakter kita. Pernah enggak kalian berpikir begini? Mengapa ya Tuhan, saya ini kok suka marah? Mengapa ya Tuhan, kok aku ini gampang tersinggung? Mengapa ya Tuhan, kok saya ini susah untuk dibilangi, susah untuk mengerti? Mengapa kok saya ini suka bantah? Mengapa kok saya ini suka melawan? Padahal kan saya ini Kristen. Apakah Kristen saya ini benar ya Tuhan? Kalau saya seperti ini terus, apakah Tuhan senang sama saya? Jangan-jangan, atau saya seperti ini nanti sampai mati. Apakah saya akan terus begini? Suka marah, susah diatur, sulit diberitahu, mau menang sendiri, dan watak-watak yang lain. Yang mungkin tersembunyi dan orang lain tidak tahu. Saudara, sepertinya pikiran itu terlintas begitu saja. Tapi yang harus saudara tahu dan percayai adalah bahwa ketika kalian mulai memikirkan perkara-perkara rohani, itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Saudara gelisah, saudara tidak tenang karena memikirkan perkara-perkara rohani, itu adalah duka cita yang berasal dari Tuhan. Duka cita karena kehendak Allah. Karena itu, siapapun di antara kalian yang sudah diberikan duka cita menurut kehendak Tuhan, mulailah berkomitmen. Mulailah perjuangan untuk mencapai komitmen itu. Mulailah berusaha. Mulailah berperang. Kadang bisa gagal, kadang juga bisa berhasil. Banyak gagalnya. Tapi ingat saudara, diberi daya untuk berjuang.
berjuang. Ini misalnya ya, misal soal marah atau watak pemarah. Orang marah itu kan dua macam. Ada yang meledak-ledak, ada yang emosional, ada yang diam. Tapi tetap marah. Nah ini dua macam. Jadi orang marah tidak bisa hanya dilihat dari meledak-ledaknya. Ada yang orang marah itu diem, nyimpen di kamar, begitu sembunyi ada. Nah, ketika saudara di dalam keadaan marah, saudara ingat firman Tuhan. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Sekali lagi ya, pada saat marah ingat firman ini. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Marah yang tidak berbuat dosa itu gimana caranya? Marah yang tidak berbuat dosa itu artinya diam, tutup mulut dulu. Carilah tempat yang pribadi. Mungkin di kamar, mungkin di mana. Untuk apa? Berdoa. Itu namanya biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Mulutnya diam dulu, jangan bantah dulu, jangan ngeyel dulu. Pergilah ke kamar, berdoa, ngomong sama Tuhan. Sampai amarahmu yang mendidih di sini ini surut. Itu namanya biarlah marah tapi jangan berbuat dosa. Tutup mulut. Jaga pikiran, jangan sampai berdosa atau ngata-ngatai atau meso-meso. Misalnya dengan kata-kata pedas, misalnya dengan memukul, misalnya dengan kekerasan yang lainnya. Pergilah ke tempat yang pribadi, tenangkan dirimu. Supaya mendidih di sini nih tenang dulu. Bisa jadi butuh waktu yang agak panjang. Ketika kalian diam dan hatimu tenang karena sudah berdoa. Ini saudara ya, kalau selama mendidih ya jangan, tetap diam. Tetap bawa dalam doa. Maka mulailah katakan dengan santun. Mengapa saya dimarahi? Mengapa saya ditegur? Nah ini, enggak usah dong ekspresi, teriak-teriak, enggak usah. Itu namanya biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Bisa jadi gagal hari ini. Yang pertama bisa jadi gagal. Berjuang lagi. Di dalam perjuangan itu sendiri Roh Kudus yang akan tolong. Roh Kudus yang akan berikan daya. Sehingga kita berjuang lagi, berusaha lagi, dicoba lagi. Tapi yang penting nancep di sini. Ketika mulai dilanda amarah, firman yang mengatakan biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Sehingga tenangkan dirimu, bawa dalam doa. Setelah berulang kali berjuang, suatu saat kalian bahkan digara-garai sekalipun dengan pedas, kalian tidak terpancing emosinya. Kalian dapat berpikir dengan logis, menganalisa dengan logis, sehingga kalian tetap menyampaikan kata-kata itu dengan sopan, sekalipun digara-garai. Yang seharusnya biasanya marah, meledak-ledak, bahkan emosinya diumbar, sekarang tidak lagi. Kenapa? Ingat firman. Karena sudah duka cita, yang duka citanya Tuhan. Sudah diberi duka cita menurut kehendak Allah. Ini dia. Remaja harus seperti itu. Jangan lewat, jangan. Kita ini loh bersatu dengan Kristus. Karena sudah ingat firman, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa, kalian akan tenang. Karena Tuhan cegah jangan buat dosa. Saat itulah kalian dihiburkan. Saat itulah saudara diberikan kemenangan, yaitu damai sejahtera di hati. Termasuk sebaliknya, ada yang marah itu tidak meledak-ledak, tidak. Satu sisi meledak-ledak, satu sisi tidak. Tapi langsung mengunci diri, nyakiti diri, mengurung diri, nutup telinga. Tapi kebenciannya itu seperti gunung berapi di dalam diri. Ada anak yang marah seperti itu. Benci. Tapi kalian bisa merasa, aku tidak senang kayak gini nih. Jadi orang seperti ini saya tidak suka. Itu duka cita rohani. Duka cita yang ditaruh oleh Roh Kudus. Kalian mau keluar dari seperti itu. Itu Roh loh yang kasih duka cita rohani seperti itu. Dan kalian ingin jadi pribadi yang sehat. Ingat firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Biarlah kamu marah,
tapi jangan berbuat dosa. Gimana caranya? Bener kan ngurung diri? Bukan ngurung dirinya. Datang ke Tuhan berdoa sampai yang mendidih ini loh. Walaupun mungkin tidak kelihatan, tapi kan mendidih kebenciannya, marahnya sampai tenang surut. Terus dilatih seperti itu. Bukan cuma diam, tapi tidak berdoa. Nah itu namanya bukan diam, tidak berbuat dosa, malah berbuat dosa. Diam tok itu, tapi tidak berdoa itu berbuat dosa namanya. Saudara-saudara, suatu saat berjuang, Tuhan kasih kemenangan, Tuhan kasih damai sejahtera, Tuhan kasih penghiburan. Seperti Tuhan janji kok, berbahagialah orang yang berduka cita karena akan dihibur. Pasti itu Allah yang menghibur. Dengan apa? Diberikan damai sejahtera. Matius 5 ayat 4 ini salah satu dari khotbah di bukit yang Tuhan ucapkan dimulai dengan berbahagialah. Di puncak kepopulerannya, Yesus mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya tentang karakter kehidupan yang harus dimiliki. Yaitu di ayat 5 sampai ayat 7 tadi. Pengajaran Yesus selalu dimulai dengan berbahagia, makarios. Apa artinya? Artinya Allah berkenan, Allah memuji, Allah memberikan berkatnya. Ini kehidupan Kristen yang harus kita jalani. Kehidupan Kristen yang diberkati, kehidupan Kristen yang diperkenan, bukan hanya berkat jasmani, tapi dengan perubahan karakter, duka cita rohani, itu Allah berkenan. Dan Tuhan mau supaya ini menjadi prioritas dalam kehidupan kita yang harus dicapai oleh murid-muridnya, oleh pengikut-pengikutnya. Karena itu Tuhan menyebutkan berulang-ulang. Saudara, para remaja yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah prioritas hidup yang berkenan kepada Allah. Sebab itu yang diinginkan Allah, yang diinginkan Tuhan. Dan yang menyebabkan kalian juga menikmati makarios, berbahagia yang Tuhan sediakan. Jangan sampai menjadi Kristen tapi tidak menikmati makariosnya Tuhan. Jangan sampai. Mulailah dari sekarang, orang yang percaya pasti taat. Orang yang tidak taat karena dia tidak percaya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berikanlah kepada kami duka cita yang merupakan duka citanya Tuhan. Duka cita menurut kehendak-Mu. Agar kami menikmati penghiburan Allah, yaitu damai sejahtera di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.